Assalamualaikum brother people. Dalam sepak bola, kadang yang paling menentukan bukan kaki pemain, tetapi jari dan peluit wasit. Satu peluit, satu layar VAR atau VAR, satu keputusan, lalu dunia menjadi terbelah. Argentina melawan Mesir contohnya. Itu contoh yang sangat panas. Gol Mesir dianulir karena ada pelanggaran sebelumnya terhadap Lisandro Martinez. Mesir juga merasa Muhammad Salah dilanggar di kotak penalti, tapi wasit tidak bergeming, tidak memberi penalti. Argentina menang secara dramatis, Messi menangis bahagia, Mesir pulang dengan amarah. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar daripada skor. Apakah ini keputusan sepak bola atau keputusan politik sepak bola? Secara aturan, wasit memang punya dasar, VAR hanya masuk untuk momen besar seperti terjadinya gol, penalti, kartu merah, dan kesalahan identitas. Keputusan awal wasit tidak boleh diubah kecuali ada kesalahan yang jelas dan nyata. Artinya, VAR atau Video Assistance Referee bukan mesin kebenaran. VAR tetap bekerja melalui mata manusia, sudut kamera, dan tafsir terhadap kontak tubuh. Dan itu ditafsirkan atau dibaca oleh wasit. Masalahnya, sepak bola bukan cuma aturan, sepak bola adalah juga emosi. Dan emosi selalu membaca keputusan dengan caranya sendiri. Disinilah Paul Ricoeur menjadi menarik. Filosof Prancis ini membedakan dua cara membaca makna. Pertama, hermeneutics of faith. Hermeneutics of faith ini, cara membacanya berusaha percaya terlebih dahulu. Dalam konteks sepak bola, kubu ini berkata, jangan buru-buru menuduh, wasit punya sudut pandang, VAR punya protokol. Kalau ada tarikan, injakan, atau pelanggaran dalam rangkaian serangan, seperti yang terjadi pada Lisandro Martinez, maka gol memang bisa dianulir. Barisan ini diwakili oleh mereka yang mencoba memulihkan makna keputusan wasit. Misalnya, analis VAR-nya ESPN yang menyebut bahwa intervensi VAR pada gol Mesir sebagai keputusan yang tepat. Scott Murray dari The Guardian juga menulis bahwa pelanggaran terhadap Lisandro Martinez adalah free kick dan keputusan membatalkan gol itu adalah benar. Di barisan ini juga ada pelatih Argentina, Lionel Scaloni, dan kubu Argentina yang membaca kemenangan itu bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai mentalitas juara. Tertinggal 2 gol, bangkit, lalu bisa menang. Inilah yang disebut sebagai hermeneutics of faith, percaya bahwa sepak bola masih berjalan di atas aturan. Tetapi ada kubu kedua, yang menggunakan kacamata hermeneutics of suspicion, atau hermeneutika kecurigaan. Kubu ini tidak puas dengan jawaban, itu sudah sesuai dengan aturan. Mereka bertanya, aturan yang mana? Diterapkan untuk siapa? Mengapa VAR sangat rajin mencari pelanggaran ketika Mesir mencetak gol, tetapi tampak diam ketika Salah merasa dilanggar di kotak penalti? Di barisan ini adalah Hossam Hassan, pelatih Mesir, yang secara terbuka merasa timnya diperlakukan tidak adil. Ada Mustafa Ziko yang menyindir seolah turnamen sudah diarahkan untuk Argentina. Ada Gary Neville, mantan pemain Manchester United, yang ditanya apakah gol seperti itu akan dianulir jika dicetak oleh Argentina. Lalu ia menjawab, unlikely, sangat kecil kemungkinannya. Ada Roy Keane juga yang mengatakan tim besar sering mendapat keuntungan dari keputusan seperti ini. Ada Mark Housley, mantan wasit Premier League, yang mempertanyakan konsistensi VAR. Ada juga mantan wasit Spanyol Eduardo Iturralde yang menilai kontak terhadap Lisandro terlalu ringan untuk dijadikan alasan intervensi VAR. Inilah hermeneutics of suspicion, membaca keputusan wasit bukan sebagai teks yang netral, tetapi sebagai teks yang mungkin menyembunyikan kuasa, kepentingan, dan bias terhadap nama besar. Dan jujur saja, kecurigaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ketika Messi bermain, dunia menonton. Ketika Argentina hampir tersingkir, rating, narasi romantisme, dan industri ikut bergetar.
Meski begitu, ada keputusan yang menguntungkan Argentina. Sebagian penonton langsung berkata, sudah jelas FIFA ingin Messi terus hidup di turnamen ini. Apakah tuduhan itu sudah terbukti? Ya belum. Apakah kecurigaan itu sepenuhnya gila? Enggak juga. Karena dalam sepak bola modern, publik makin cerdas, makin kritis, dan makin tidak mau dibodohi oleh bahasa teknis. Mereka tahu aturan. Mereka melihat juga replaynya. Mereka membandingkan satu keputusan dengan keputusan lain. Mereka bertanya bukan hanya apa bunyi aturannya, tetapi apakah aturan itu diterapkan secara adil. Hal yang sama terlihat dalam laga yang mempertemukan Paraguay melawan Prancis beberapa waktu lalu ketika Paraguay bermain keras tetapi tidak banyak dihukum kartu, sementara Prancis justru merasa dirugikan oleh kartu untuk Michael Olise. Publik kembali melihat standar yang goyah. Ini bukan cuma satu kartu kuning, ini soal rasa. Mengapa keras untuk satu tim dianggap karakter, sementara reaksi tim lain dianggap pelanggaran? Maka pro kontra keputusan wasit mencerminkan 3 hal paling tidak. Ya pertama, ya di sana ada gairah sepak bola sedang naik. Semua orang kini menjadi analis, termasuk saya. Semua orang punya replay, semua orang punya pengadilan di media sosial. Kedua, kekuatan sepak bola tampak makin merata. Mesir bisa membuat Argentina panik. Paraguay bisa membuat Prancis frustasi. Tim besar tidak lagi boleh menang hanya karena nama besar. Negara-negara besar seperti Jerman sudah tersingkir gitu ya. Ketiga, penonton sedang merindukan keadilan. Mereka tidak anti kalah, mereka anti merasa dicurigai. Lalu gimana solusinya? Ya, untuk wasit jangan hanya benar secara aturan, tetapi juga harus konsisten secara rasa pertandingan. Keputusan yang sama harus terasa sama bagi kedua tim. Sementara untuk penonton, ya curigalah. Curiga boleh, tetapi jangan mabuk kecurigaan. Kritik itu perlu. Tuduhan konspirasi tanpa bukti hanya merusak akal sehat sepak bola. Untuk FIFA, buka komunikasi VAR dengan lebih transparan. Jelaskan kepada publik mengapa satu insiden diperiksa dan insiden lain tidak. Kalau sepak bola ingin dipercaya, jangan biarkan keputusan besar terasa seperti bisikan di ruang tertutup. Termasuk misalnya bagaimana cuitan dan permintaan Presiden Donald Trump untuk bisa mencabut hukuman kartu merah terhadap pemain Amerika Serikat. Pada akhirnya sepak bola adalah permainan yang hidup dari 2 hal, gairah dan kepercayaan. Tanpa gairah, sepak bola menjadi hambar. Gitu. Sementara itu, tanpa kepercayaan, sepak bola berubah menjadi sandiwara. Mungkin disinilah sepak bola kembali mengingatkan kita pada seorang filosof besar yang juga pernah menjadi penjaga gawang, namanya Albert Camus. Ia pernah berkata, segala yang paling pasti saya ketahui tentang moralitas dan kewajiban, saya pelajari dari sepak bola. Maka, kita tidak memperdebatkan wasit, VAR, kartu merah, penalti, dan gol yang dianulir. Sesungguhnya kita sedang memperdebatkan sesuatu yang lebih besar daripada skor pertandingan. Kita sedang memperdebatkan moralitas permainan. Kita sedang memperdebatkan kewajiban untuk fair, untuk adil. Dan kita sedang memperdebatkan satu hal yang membuat sepak bola tetap dicintai, yaitu keyakinan bahwa di tengah sorak-sorai, luka, amarah, kecurigaan, permainan ini masih layak dipercaya sebagai permainan, dinikmati sebagai tontonan, dan dijadikan pelajaran tentang kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.